Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya, Mas Kumambang. Semoga para subscriber saya selalu diberi kemudahan, selalu diberi kesehatan, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, juga dimudahkan segala urusannya. Buat Anda yang baru menemukan channel saya, selamat datang. Apabila video ini nanti bermanfaat, silahkan di-share kembali. Saat ini tanggal 28 November, kemarin tanggal 27 November ya, kita telah melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pilkada di periode 2024 hingga 2000 berapa tuh, 35 atau 30 2000 entahlah, pokoknya itu aja lah. Itu ya, intinya kita sudah melakukan pencoblosan dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya pemimpin yang baru, punya bupati baru, punya gubernur baru. Semoga gubernur kita semuanya ini yang kemarin serentak melakukan pencoblosan pilkada, semoga nantinya membawa kemaslahatan untuk seluruh rakyat dimanapun kita berada. Ya, ini sedikit curhat juga cerita ya. Ya adalah istilahnya kaitannya dengan pilkada. Ini saya cerita di kampung saya. Itu ada teman saya, namanya ya sebut saja Rudi. Terus yang satu ini namanya sebut saja Noval ya, bukan Noval siapa-siapa ya, ini perumpamaan. Dan ada lagi nama-nama yang lainnya. Kemudian si Rudi ini jago banget memainkan permainan catur, selalu menang terus. Caturnya tuh selalu menang terus, nggak pernah kalah. Tuh. Kemudian walaupun dia itu dengan siapa saja itu menang terus, nggak pernah kalah. Kemudian sama si Noval ini sama, ini juga kalah terus si Noval ini, dan Rudi ini selalu menang terus sama melawan Noval ini. Rudi melawan Noval ini selalu, si Noval ini selalu kalah terus. Dengan siapa juga menang terus si Rudi ini. Tapi entah gimana dia itu, si Rudi ini entah lengah atau memang sudah nasibnya, atau memang si Noval ini sudah pintar main catur, nggak tahu juga. Mereka ya berdua ini main catur, satu hari main catur, tahu-tahu si Noval ini menang, Rudi ini kalah. Si Rudi ini yang biasanya selalu menang kalah gitu. Kemudian si Rudi ini marah-marah karena nggak terima dia, karena dia itu selalu menang terus kok tiba-tiba kalah gitu. Kan aneh. Yang nggak tahu ini si Noval ini memang sudah pinter main catur atau memang si Rudinya ini nggak teliti, kemudian salah menjalankan pionnya atau gimana, saya juga nggak paham. Kemudian mereka berdua ini saling apa ya, si Rudi ini marah-marah sama si Noval, kenapa kamu kalah, kenapa kamu menang, aku kok yang kalah, padahal selama ini aku menang terus sama kamu itu, kenapa hari ini aku kalah sama kamu? Lucu banget. Aku kalah kok, ngamuk ya. Itu dituduh itu si Noval ini apa namanya, curang, main curang ya kan.
kan dilihat di situ, sama-sama ngelihat caturnya di situ. Kenapa curang bagaimana, kan kelihatan di situ main caturnya. Saya juga bingung juga mereka ini, si Rudi sama si Rudi ini kalah tapi tidak mau menerima kekalahannya. Ya nggak tahu kalahnya kenapa, atau memang kebetulan memang si Rudi ini kalah, yang Noval ini kebetulan menang atau gimana, ya saya nggak tahu. Intinya pokoknya hari itu si Noval ini mengalahkan si Rudi ini, intinya begitu. Sampai istilahnya sampai membawa-bawa, kamu itu di sini cuma ngontrak, kenapa kamu menang, kok aku yang kalah, harusnya aku yang menang bukan kamu kan di sini kan cuma ngontrak. Bingung saya guys, maksudnya gimana? Coba ini teman-teman komen. Ini si Rudi ini orang termasuk orang gimana? Saya juga bingung juga. Orang main catur biasa menang kemudian kalah, sampai marah-marah, sampai kemana-mana bahwa kamu itu di sini cuman ngontrak, bukan orang sini kamu. Kenapa kamu menang? Kamu kenapa kamu bisa mengalahkan aku? Gitu guys ceritanya. Ini cerita beneran, ini bener terjadi. Jadi dua orang yang biasanya, yang satu si Rudi ini master catur, kemudian dia juga bermain sama si Noval, yang Noval ini setiap main sama si Rudi ini selalu menang, dan si Noval ini selalu kalah. Kemudian juga teman-temannya juga begitu, sama teman-temannya juga selalu mengalahkan mereka. Rudi ini selalu menang terus. Ini Rudi bukan siapa-siapa ya, ini inisial saja, ini ya seseorang lah gitu, intinya begitu ya. Apakah ini ada kaitannya dengan pilkada? Ada. Jadi biasa menang kemudian kalah gitu ya, sama aja seperti itu. Biasanya menang terus, tapi hari ini kalah. Ya namanya orang kan, ada roda itu kan selalu berputar ya guys ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping, ya nggak tentu kan, namanya roda berputar. Kalau di atas terus ya berarti roda itu macet gitu aja. Sama seperti rezeki juga begitu, kadang rame, kadang rezeki itu seret, kadang itu, intinya ya roda itu selalu berputar lah. Nanti kalau roda tidak berputar nanti mah kiamat. Jadi ada yang kalahnya menang, ada yang kalahnya kalah. Tapi si Rudi ini yang biasa main catur selalu menang, kemudian hari ini kalah, nggak tahu kalahnya gimana, tapi tiba-tiba kalah. Ini dituduh si Noval ini macam-macam, bahwa kamu itu main curang, kamu itu jangan macam-macam di sini, kamu itu cuma ngontrak, intinya begitu. Kamu jangan macam-macam, saya orang sini. Intinya begitu. Terus sampai begitu. Ini si Rudi ini termasuk orang gimana, orang apa, ya silahkan komen. Para subscriber saya dan rekan-rekan saya juga bingung. Orang biasanya menang, selama ini menang, tiba-tiba kalah, dia marah-marah, malah sampai kemana-mana aja, lucu. Ya kan sudah wajar istilahnya, di dalam permainan catur itu ada kalahnya menang, adanya kalahnya kalah. Ya permainan apa saja ya, namanya permainan ya. Gitu. Ini kejadian hari ini setelah pilkada. Intinya begitu. Jadi permainan catur itu kemarin, baru kali hari ini sampai ceritanya sampai kemana-mana, sampai menghujat kemana-mana, sampai ya istilahnya menyinggung perasaan orang lain lah. Ya kalau bisa kan orang hidup itu jangan sampai menyinggung perasaan, ya walaupun tidak diucapkan, cuman hanya tulisan, tapi kan ya tetap yang namanya dibaca itu, yang namanya tulisan itu kan sebuah ungkapan batin, jadi nggak mungkin bohong. Jadi apa yang ditulis itu ya ungkapan hatinya itu.
Jadi ya memang begitu ya, tapi ya apa suruh melupakan ya susah untuk melupakan. Orang itu ungkapan hati kok, walaupun tulisan. Ya menurut teman-teman subscriber bagaimana? Ini sekedar guyonan hari ini. Saya tidak membahas tentang spiritual atau Satrio Piningit, tapi saya ya itu sebenarnya ada kaitannya Satrio Piningit yang selama ini penguasa ini seorang sebuah dinasti kemudian digempur, kemudian bisa tumbang dan bisa berganti pemimpin, ya ini termasuk Satrio Piningit juga. Hari ini seperti itulah. Jadi ketika rakyat sudah tidak merasa nyaman, merasa tidak mendapatkan keadilan, kemudian ada seseorang yang bangkit untuk melawan ketidakadilan ini, ya inilah yang namanya Satrio Piningit. Ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan Satrio Piningit tadi. Ini sudah saya ceritakan di video-video saya yang sebelumnya. Ya intinya semuanya yang ada yang kita alami ini itu adalah kemunculan Satrio Piningit juga. Ya hari ini nih kemunculan Satrio Piningit itu kemarin itu siapa yang menang, ya itu Satrio yang tadinya terpingit. Kemungkinan begitu ya, jadi jangan dianggap hati kok ini sebenarnya sebuah guyonan, tapi ada maknanya, ada artinya. Ya monggo terserah bagaimana Anda semuanya mengartikan kata-kata saya. Ya intinya ini tadi sekedar curhat, sekedar cerita. Oke, terima kasih buat Anda yang baru saja menemukan video saya, channel saya, selamat datang, dan jangan lupa di subscribe, bagikan kembali video saya biar channel ini berkembang. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam